Nah, nanti ke depannya ya sudah banyak ya di YouTube Smart User AMD bisa cek juga, bisa lihat juga ya. Jadi ke depannya itu Core Ultra seri 3. Core Ultra seri Ya. 3 2026. Ya, core tipnya Panther Lake ya. Panther Lake. Yang udah banyak videonya juga ya, nanti bisa dicek. Jadi intinya gini ya, intinya ke depannya itu yang difokuskan itu AI-nya kencang ya. Karena Halo Sobat User HND, kembali lagi di channel YouTube HND Komputer di edisi konten Tech Time. Seperti biasa di konten Tech Time kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sudah berpengalaman, yang sudah menguasai tentang bidangnya tentu saja. Dan di konten Tech Time kali ini kita akan bahas tentang gebrakan terbesar di dunia IT, apalagi kalau bukan era AI. Namun rupanya AI ini masih ada sebagian besar masyarakat yang belum tahu kerjaan AI itu seperti apa. Taunya tuh hanya pakai asisten AI itu AI, bikin gambar, bikin video. Ternyata kerjaan AI bukan cuma sampai di situ saja Smart User HND. Nah, makanya topik itu kita akan bahas lebih dalam lagi dari orang yang profesional di bidang AI dalam kategori prosesornya, tentu saja. Kali ini saya kedatangan tamu dari Intel yang sudah tidak asing lagi karena di konten Tech Time sebelumnya sudah pernah menjadi narasumber saya. Siapa lagi kalau bukan Mas Titan Danar dari Intel Indonesia. Halo Mas Titan. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Tidur nyenyak tadi malam? Lumayan. Ya biasalah kalau di sini kayaknya kalau cuma numpang tidur doang sih kayak kurang aja ya. Kurang kalau tidak mampir ke HND dulu ngobrol-ngobrol ya. Jadi Smart User HND tadi malam itu pembahasannya dimulai dari ternyata masih banyak orang-orang yang belum tahu itu ternyata setiap hari dia kerja sudah sama AI. Ya sesimpel pakai asisten AI, kayak online meeting yang di backgroundnya di blur, suaranya di noise-nya dikasih hilang, itu sebenarnya kan yang kerja AI. Meskipun tugasnya itu dibagi-bagi, kalau teknikalnya dibagi-bagi, ada AI yang dikerja CPU, ada yang dikerja sama GPU, dan yang baru yang sudah umurnya udah berapa lama nih NPU? Core Ultra ya, berarti 1 tahun. Ya 1 tahun itu pakai hardware-nya yang namanya NPU. Nah, Mas Titan ngide, gimana kalau kita podcastin next gen AI-nya? Maksudnya next gen AI itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan sama AI. Jadi Smart User HND yang sebenarnya kerjanya butuh yang ini tidak perlu ngabisin lagi uang banyak untuk beli laptop-laptop atau PC-PC yang spesifikasinya kategorinya tinggi. Gitu ya Mas Titan ya. Kita mulai dulu dari varian prosesor Intel nih Mas. Di tahun 2025 saya lihat kok banyak banget. Banyak. Pusing. Core i-nya ada ULV-nya, ada H-nya, ada HS-nya, ada HX-nya. Terus ada lagi muncul sepupunya Core nggak pakai I. Terus Ultranya juga sudah banyak varian tipenya sekarang. Jadi untuk opsional ke user juga sudah banyak pilihannya, dari yang Ultra paling murah sampai Ultra yang paling high end-nya juga sudah ada. Nah, di Core sendiri ini Mas Titan, sesimpel bedanya sama Core i ini apa sih Mas? Maksudnya kalau user mau beli mending Core kah atau Core i? Ya intinya kalau Core series itu kan prosesor kelas mainstream ya. Jadi versi upgrade-nya dari Core i series. Jadi kalau Smart User HND tahunya kan mungkin sebagian kita familiarnya nih ya dengan Intel Core i series kan. Udah dari zaman dulu ya. Ada i3, i5, i7. Nah, di 2024 itu Intel menyederhanakan sebenarnya penamaan gitu loh. Jadi ada 2 brand. Jadi ada Intel Core series, ada Core Ultra. Ya, jadi 2 brand itu untuk mempermudah sebenarnya kita untuk memilih laptop gitu loh. Jadi kalau misalnya kebutuhan umum nih, kerjaan umum, kantoran, kerjaan sekolah untuk belajar gitu, pakai Core series saja cukup. Nah, Core i series itu di-upgrade, di-refresh ya penamaannya jadi Core series. Ya, jadi versi upgrade-nya. Jadi untuk Core series tentunya secara performance sedikit lebih kencang ya dibandingkan Core i series gitu. Karena ada beberapa perubahan ya, ada beberapa yang dioptimize lagi ya dari Intel biar
secara performance akan lebih smooth lah ya. Ada contoh teknologi yang bisa dikerjakan Core series yang tidak ada di Core i? Untuk kerjaannya sebenarnya lebih ke experience ya. Oh, experience-nya. Iya. Kalau kerjanya mirip-mirip sih. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Cuma experience-nya gini ya. Jadi kalau pakai Core series itu kerasanya lebih responsif aja, lebih responsif. Jadi yang paling mudah itu kayak misalnya kita buka aplikasi yang simple ya. Misalnya kita buka aplikasi, terus kita switch berpindah ya aplikasi gitu ya. Itu lebih smooth ya dengan Core series karena dia speed-nya lebih tinggi. Oh, di clock speed-nya lebih tinggi. Speed-nya lebih tinggi itu salah satunya. Kemudian lebih efisien juga. Lebih efisien. Karena kan kalau kita ngomongin flashback ke belakang ya Intel Core i ya khususnya semenjak Gen 12 terus ada Core series itu kan menggunakan teknologi hybrid. Hybrid, betul ya. Performance hybrid. Ya, jadi core-nya dibagi ya. Core-nya dibagi, tugasnya itu dibagi. Jadi tugas yang ringan, yang nggak terlalu berat, itu yang kerjanya efficient core. Tugas yang beratnya itu yang ngerjain performance core. Nah, itu di-optimize lagi cara kerjanya, biar dia lebih fokus, lebih smooth lagi gitu loh. Jadi nggak salah-salah gitu. Harusnya ini yang ringan efficient core aja gitu. Ya udah efficient core. Mungkin sebelumnya kan ada lompat ke performance core gitu ya. Kalau di tugas AI-nya lebih mending pakai Core atau Core i atau beda tipis-tipis? Untuk AI-nya sebenarnya dua-duanya sudah ada ya. Karena Intel Gen 11 itu ya udah sudah punya teknologi AI khususnya di CPU sama GPU-nya. Oh iya. Ya, jadi untuk sehari-hari tanpa kita sadari ya, itu sudah ada teknologi AI dari prosesor Intel Core i series maupun Core series. Iya, karena seperti saya tadi bilang, karena blur background itu yang lebih bikin kerjaan CPU sama GPU itu menambah lagi. Blur background sama noise cancelling. Nah, itu dari Core i Gen 11 sudah ada. Sudah ada Gen 11. Iya, apalagi pada tahun 2022 kan orang sudah tambah ramai pakai aplikasi-aplikasi online meeting. Mungkin berdasarkan itu langsung lahir prosesor AI. Iya, itu. Ya. Kalau ada software yang bisa dikerjakan sama Core yang tadi yang audio. Kalau software banyak ya yang kita bisa ya. Ya memang kita ada software kayak Audacity gitu ya. Cuma Audacity memang ada beberapa fitur yang memang rekrutmennya itu harus Core Ultra ya. Core Ultra. Karena memang agak berat gitu loh untuk misalnya kayak bikin musik ya. Namanya music generation, kita bikin musik dengan teks ya, teks to musik gitu ya. Nah itu lumayan ya, agak berat. Jadi sistemnya yang direkomendasikan itu Core Ultra. Gitu. Tadi juga sebelum ada Mas Titan kasih demonstrasi rekam pakai apa? Driver. Iya itu. Intel Smart Array. Iya, mikrofon array. Mikrofon array. Itu di Core i juga bisa atau di Core aja bisa? Core i bisa. Di Core aja bisa. Yang penting update drivernya sudah enggak, dari Core i itu bisa. Kebetulan saya juga pakai Core i5 ya, Gen 12. Itu sudah pakai microphone array dari Intel Smart Sound ya. Jadi suaranya akan lebih clear ya, lebih clear, lebih jernih. Jadi kalau pakai mikrofon array ini ya, perbandingannya ya, kalau nanti boleh dicoba ya Smart User HND. Kalau kita pakai bawaan dari Microsoft, itu kan ada recordingnya ya. Itu kalau kita mikrofonnya bukan array, itu kadang noise yang kiri kanan itu ke record masuk. Jadi kayak nggak oke suaranya. Tapi kalau pakai mikrofon array, itu lebih fokus suaranya. Ya lebih fokus ke kitanya. Lebih clear lagi, lebih jernih. Itu nggak harus pakai Core Ultra. Ya. Dan itu harus setting manual ya, pengaturan mikrofon array di switch ke Intel gitu. mikrofon array. Di make sure aja ya, itu sudah pakai itu mikrofonnya. Gitu. Karena tadi dites juga yang kualitas suaranya bagus, fokus. Iya, bagus. Ya. Itu yang kerja CPU. Ya, CPU sama GPU. Ya, dua. CPU ya, khususnya kalau audio itu CPU. Ya. Yang noise cancellingnya kan CPU. Bisa CPU, bisa GPU sebenarnya. Di CPU juga ada AI. Nah, di hybrid ini
Ya. Kan ada e-core sama P-core. Yang kerja e-core-nya atau P-core-nya itu Mas Titan? Kalau soal noise cancelling seperti tadi. P-core-nya. Oh, P-core-nya. P-core karena untuk kerjaan noise itu apa namanya? Itu kan kerjaan di depan layar ya. Kita langsung kerjain di depan Iya. gitu. Kita mau apa namanya, mau menghilangkan noise gitu ya. Noise-nya, iya. Kita mau remove, kita hilangkan noise-nya itu tetap e-core karena dia butuh performance ya untuk Iya. kerjain itu. Ya, jadi e-core-nya sebenarnya lebih untuk menangani kerjaan-kerjaan yang di belakang layar. Misalnya ada ya service-service Windows gitu ya yang jalan kayak Windows Update kayak, atau ada services yang lain. Iya, update software. Update software yang lain itu. lain, Pokoknya oke. di belakang layar yang ada notifikasi-notifikasi. Nah, itu yang kerjain e-core aja. Oke. Jadi begitu Smart User Hand. Jadi Ya. untuk laptop atau PC yang pakai prosesor Intel untuk pekerjaan yang standar atau Iya. umum itu pilihannya sekarang ada dua, mau pakai Intel Core i atau yang Intel Core. Core Jadi series. selama Core i masih ada, jadi pilihannya ada dua. Iya. Tapi kalau mau efisiensi dayanya mau lebih hemat sedikit Iya. dan Lebih responsif. multitaskingnya mau lebih smooth, lebih responsif, multitasking. itu pilih laptop atau PC yang prosesornya pakai Core series. Dia mulai dari Core 3, Core 5, sama Core 7. Core 9 belum ada ya Mas ya? Masih dipegang sama Core i, Iya. kalau yang seri 9-nya. Iya. Nah, berikutnya Core Ultra. Nah, ini juga menjadi pertanyaan saya karena di market, nggak tahu kalau market di Jawa ya Mas ya, Iya. kalau di Makassar sendiri, Sulawesi lebih luasnya orang masih asing sama Ultra. Ultra. Maksudnya mereka harus beli Ultra itu untuk apa? Iya. Boleh dijelasin sedikit dulu, intro dulu soal Ultra, teknologi Ultra Intel. Jadi Intel Core Ultra ya, itu prosesor yang punya perubahan paling besar dalam 40 tahun. Ya, artinya apa? Di Core Ultra tuh banyak banget yang baru. Yang pertama, yang paling mudah itu efisiensinya, baterainya. Iya, pasti. Jadi kalau dibandingkan dengan Core series, Core Ultra itu lebih efisien lagi. Ya. Jadi Core Ultra ini lebih efisien. Kemudian yang kedua itu lompatan di grafisnya. Grafisnya Ya. Jadi sebelum Core Ultra ya itu mungkin saya bisa ngomong, oh kalau Intel Iris Xe itu game-game casual. ya, Game-game kompetitif lah, itu Iya. masih aman. Saya nggak akan ngomong kalau Iris Xe atau Intel Graphics yang di Core series iya. main game AAA yang berat terbaru, saya nggak akan gitu. Ya, karena ya memang kemampuannya menyesuaikan gitu, Iya, betul. menyesuaikan kebutuhan laptop tipis penggunaan umumnya ya, user ya. Nah, di Core Ultra itu melompat ya, yang biasanya kita kalau mau ngerjain kerjaan grafis ya, desain gitu, untuk gaming gitu ya, untuk content creation gitu, itu kita mungkin mikirnya harus pakai GPU discrete ya, RTX. Ya. Memang nggak salah gitu, pakai itu bisa juga gitu. Tapi pakai Intel Arc Graphics yang sudah terintegrasi dengan Core Ultra itu juga bisa, itu malah solusi hematnya, ya. Karena kan kita nggak perlu nambah duit lagi buat beli discrete graphics ya. Karena rata-rata laptop yang ada discrete graphics kan relatif lebih mahal harganya gitu loh, ya. Jadi pakai integrated graphics itu sudah sangat bisa untuk ngerjain kerjaan tadi ya, kayak misalnya content creation ya, kemudian gaming. Nah, gaming pun nggak cuma game ringan kayak Roblox gitu ya. Iya. Kalau Roblox pakai R100 saja ya. Jadi Smart User HND tadi malam itu waktu ngobrol-ngobrol sama Mas Titan, itu Mas Titan ngetes main game Battlefield 6 atau Battlefield 6 yang salah satu game AAA saat ini. Iya, yang baru. Iya, yang baru. Dan tapi dia tesnya bukan pakai laptop gaming atau laptop performa, tapi tesnya pakai laptop tipis premium yang katanya ini cuma untuk mobilitas katanya. Tapi Mas Titan lakukan uji nyali pakai main game AAA. Dia pakai tes di laptop Lenovo Yoga yang spesifikasinya pakai Intel Core Ultra 7, RAM-nya 32 GB, dan untuk iGPU-nya tidak pakai discrete atau dedicated Nvidia RTX, cuma pakai dari iGPU bawaan prosesornya, Intel Arc yang pakai teknologi Iris Xe. Ya, Xe2. Xe2, yang ini next gen-nya. Jadi untuk GPU AI-nya itu lebih bagus lagi, TOPS-nya lebih banyak lagi,
dan X ekornya lebih banyak dibanding generasi sebelumnya. Ya. Ya, X ekornya lebih banyak. Setelah dites pakai mode performa di laptop Lenovo Yoga itu dapat FPS-nya 60 sampai 70 60 FPS. FPS. Iya. Ya, ini ya bisa dilihat FPS-nya ya. Iya, Di sini FPS-nya. 60-an FPS dan ini settingannya juga medium ya, grafisnya tuh medium. Medium. Ya, medium setting. Terus kemudian nah ini teknologi AI nih yang Iya, kita AI-nya. maksud namanya XeSS. Ini yang super sampling upscaling image-nya ya. Iya, jadi intinya itu teknologi AI di game itu untuk meningkatkan Kualitas gambar. experience gaming. Experience, Jadi kalau nggak pakai teknologi AI main game kayak patah-patah, kayak kurang smooth, kurang lancar. Iya, Tapi iya. pakai teknologi AI itu main game bisa lebih lancar. Iya. Jadi nggak harus pakai spek yang tinggi ya untuk main game berat kayak contohnya kayak Battlefield. Ya, apalagi di sini saya pakai kualitas Quality. ya. Kualitas itu bagus. Nanti ada juga frame generation ya. Ini untuk meningkatkan FPS-nya tadi. FPS-nya. Ya. Kemudian ini resolusinya juga Full HD. Iya, Full HD betul. Ya. Bukan 720. Bukan 720 ya. Full Gambarnya HD. juga Smooth. bagus ya. Ya. Dan ini on baterai ya. On baterai. Iya, betul. On Nggak baterai. colok ke listrik nggak Iya. ada adapter nih on baterai nih ya. Tuh ya. On Iya, baterai. on baterai. Bisa dilihat ya gambarnya juga bagus Iya. dan Perpindahan kameranya juga smooth tadi waktu ya. senjatanya Iya. menghadap kiri kanan. Iya. Masih oke lah ya untuk main game Iya. Battlefield ya. Iya, betul. Oke ya. Jadi ini contoh aja sih ya. Iya, contoh. Manfaatnya tadi AI. kenapa ya itu AI. Kenapa Core Ultra dengan Intel Arc Graphics itu membawa lompatan yang tinggi ya dari sisi betul. grafis. Grafisnya betul. Ya, ini itu yang tadi saya sempat sampaikan kan. Iya. Kalau pakai Core series, Core i series, teman-teman smart user ini masih bisa main game, tapi game yang casual ya, Yang game casual. yang kompetitif, yang kompetitif kayak Dota itu masih Iya. bisa, Valorant. pokoknya game-game yang kompetitif, yang tidak ya, game membutuhkan e-sport. grafis yang terlalu tinggi. Ya, kalau game-game yang berat itu Core Ultra. Ya. Ya. Jadi untuk smart user high-end yang kerjaannya tiap hari mobilitasnya tinggi tapi masih hobi main game tipis-tipis. Ya. Nah, bisa jadi salah satu pilihan itu beli laptop yang pakai prosesor Intel Core Ultra. Ya, Intel Core Ultranya ini yang seri 200 seri. Udah harus seri 1 aja udah bisa. Sudah mantap. Ya. Iya. Ya. Dan tidak harus pakai Lenovo Yoga. Karena kalau mungkin bagi smart user high-end kalau seri Yoga kan mungkin kemahalan. Nah, sekarang di high-end komputer sudah banyak laptop-laptop yang pakai Core Ultra itu murah-murah. Ya. Dari yang laptop-laptop dari kalau Lenovo ada IdeaPad 5-nya, di merek lain juga di VivoBook juga ada, MSI modernnya juga ada. Pokoknya banyak pilihannya sekarang laptop-laptop yang pakai prosesor AI Intel Core Ultra itu sudah banyak pilihan murah-murahnya. Jadi tidak harus pakai laptop mahal untuk pakai main game AAA. Iya. Tapi untuk main game AAA-nya juga itu tadi seperti Mas Titan bilang harus dipastikan settingannya dulu. Iya. Itu teknologi AI grafisnya itu diaktifkan. Diaktifkan. Ya, XE-nya tadi, XeSS-nya, super samplingnya. Supaya gambar grafisnya lebih smooth lagi, lebih bagus smooth, lagi. lebih lancar. Menarik. Ya. Teknologi AI apa lagi kira-kira yang sebenarnya ini bagus, menarik untuk user, tapi user karena mungkin tidak mau ngulik atau gimana, apalagi Mas yang teknologi dari AI-nya nih? Ya sekarang yang populer ini kan Gen AI ya, generatif AI. Jadi Gen AI itu ada banyak, ada text to image, jadi membuat gambar prompt ya dengan teks. Dengan teks, masukin aja teksnya, enter, kotak ajaibnya keluar gitu. Ya. Tahu kan keluar gitu. Betul. Ya. Sama tadi juga yang Mas Titan juga demokan yang audio. Ya, itu bisa ada text to audio, itu juga bisa. Jadi bikin audio, bisa musik, bisa sound. Ya, dengan masukin aja teks di prompt, kita enter, nanti keluar lagi musiknya. Terus bisa juga video, text to video. Jadi mau bikin video animasi ringan gitu, ya untuk footage ya konten-konten gitu ya, misalnya video 5 detikan gitu. Itu juga bisa text to video. Kemudian yang paling umum ya chatbot ya, text generation. Jadi teks keluarnya teks ya. Kita kayak curhat gitu ya. Asisten AI. Kita curhat. ya mungkin smart user ya. Ini kadang waduh ini temen lagi sibuk semua. Nggak ada yang nemenin. Tanya aja AI. Iya betul. Sama juga tadi
Dan malam itu yang teknologi botnya Lenovo Ya. yang waktu main game ada imut-imut dari Nah, Caca itu juga bisa AI. pemanfaatan AI juga. Jadi banyak banget ya yang kita bisa create ya, kita bisa manfaatin lah dari teknologi AI ini. Khususnya AI PC ya, karena ini kan ada akseleratornya ya, ada akselerasinya. Betul. Jadi biar kerjaan AI itu makin cepat, makin efisien gitu ya. Makanya kita butuh Core Ultra ya. Jadi ada CPU, GPU, dan satu lagi yang baru NPU. Ya. Jadi memang semuanya nggak melulu tentang NPU, tapi NPU ini melengkapi. Betul. Ya, jadi melengkapi pemanfaatan atau keuntungan kalau kita pakai AI PC. Ya, jadi biar lebih efisien, lebih awet baterainya, gitu. Dan kerjaan AI yang ringan-ringan ya udah jalannya NPU aja, biar baterainya irit. Gitu. Dan sebenarnya juga kerjaan AI juga itu juga dibagi rata antara tiga tadi itu. Jadi kayak tadi noise itu lebih banyak CPU, ada CPU, CPU-nya yang kerja. Kalau yang generatif itu lebih banyak GPU. NPU-nya itu. NPU sama GPU, kepunya kan GPU ya. GPU-nya iya. Ya, untuk sama kalau yang soal upscaling image, editing gambar itu CPU, banyak GPU, AI, ya CPU sama GPU-nya yang banyak kerja. Iya. Dan sekarang varian Intel Core Ultra ada berapa Mas sekarang? Ada banyak ya. Jadi untuk Core Ultra ini kan ada Ultra 5 ya, Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9. Jadi ya sesuai kebutuhan kita. Kalau ya kalau di seriesnya ada yang 200 HX, yang untuk Core Ultra sendiri ini yang terbaru seri 2 ya. Seri 2. Jadi seri 2 ini membawa lagi next gen AI seperti tadi kita temanya. Next gen AI itu artinya memberikan pengalaman AI yang lebih gitu loh. Ya dibandingkan yang seri 1. Seri 1 sudah oke, udah bagus. Untuk kerjaan AI kita starter, kita mau belajar itu sangat cukup. Tapi kalau pakai seri 2 itu ngasih experience lebih lagi. Ya khususnya gini, ini contoh nih. Contoh ini real ya, nih Smart User ini nyata dan nanti bisa jadi referensi juga kan kalau mau beli seri 1 atau seri 2 ya gitu. Ini contoh ya, kita mau bikin gambar misalnya. Kalau seri 1 butuh waktu misalnya 8 detik. Misalnya. Seri 2 cuma butuh 3 detik. Oh, 3 detik kalau seri 2. Ya, misalnya. Lompatannya tinggi sekali. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita bikin gambar yang resolusinya tinggi. Agak bagus, resolusinya agak tinggi, misalnya 1052 kali 640 misalnya nih. Dengan banyak step ya, misal 20 step gitu ya. Itu bisa memakan waktu sekitar 15 detik. Ya, betul. Kurang lebih ya misalnya. Kalau pakai seri yang kedua. Ya, seri 1 itu bisa 30 detik. 30 detik lagi. Artinya kalau kita mau bikin gambar yang detail banget, kalau pakai seri 2 itu akan lebih, waktu tunggunya itu lebih singkat. Lebih singkat lagi. Kadang aduh bosen, gambarnya nggak cocok nih gitu. Generate lagi gitu kan. Iya. Itu sampai kita ini cocok gitu. Nah, sebenarnya lebih di situ ya. Iya. Terus sama satu lagi, seri 2 ini sudah mendukung Copilot Plus PC itu untuk next gen AI juga ya. Artinya Copilot Plus PC ini kan ada fitur-fitur yang dari Microsoft ya, yang harus dipenuhi ya. Live caption, record, ya kayak gitu-gitu contohnya ya. Jadi banyak gitu. Ya, itu juga keuntungannya pakai seri 2, khususnya yang seri V ya. Yang seri V ya. Yang sudah mendukung Copilot Plus PC. Iya. Itu ya pertanyaan saya berikutnya. Di Core Ultra kan ada seri V series. Ya. Ada Ultra 200 HX, 200H sama yang U. Ya. Untuk target marketnya sendiri, Mas, boleh dijelaskan masing-masing itu untuk yang seri Core Ultra tadi? Ya, kalau yang H series itu lebih ke konten kreator ya. Konten kreator yang memang butuh kerja untuk multitasking. Multitasking itu artinya kalau Smart User HND yang kerjanya tuh banyak, buka aplikasi untuk AI-nya sambil recording gitu ya. Atau sambil meeting. Jadi kerjaan banyak bersamaan, multitasking. Kerjaan banyak bersamaan. Nah, itu pakai seri H. Seri H. Ya, karena dia performance tinggi ya. Betul. Kemudian AI-nya juga kencang gitu. Nah, untuk yang V series itu lebih ke efisiensi. Ya, efisiensi
grafis sama AI. Iya, Copilot plus PC Ya, tadi. Jadi kalau wah saya pokoknya penting semuanya saya pengennya tentang AI gitu. Iya. Banyak kerjaan yang pakai AI, nah itu seri V. Karena paling kencang juga AI-nya. Iya. Ya. Itu terus grafiknya juga ya dia pakai arsitektur terbaru. Iya, yang ARC. Ya, XE2 ya. XE2. Yang tadi saya demoin ini ya. Iya. Nah, jadi kalau kebutuhan utamanya itu untuk kerja kreatif, Iya. ya butuh konten-konten dengan AI gitu ya, untuk kerjaan sehari-hari juga bisa, produktivitas, dan pengen main game yang berat-berat, ya itu pakai seri V bisa. Iya. Ya, tapi kalau seri H itu lebih kerjaan yang banyak berbarengan, multitasking gitu ya, itu bisa. Content creation juga masuk. Iya. Ya. Kalau HX itu lebih ke antusias, lebih ke teman-teman yang pengen laptop tanpa kompromi ya bahasanya. Iya, tanpa kompromi. Jadi udah nggak akan nge-lag, ya udah kenceng, terus ya semua kerjaan sih, khususnya kerjaan-kerjaan 3D animasi ya, yang memang software-software itu berat, software 3D yang berat ya kayak Lumion misalnya. Biasanya mahasiswa arsitek yang bikin model 3D ya, atau gamers pro ya, itu juga bisa. Jadi kalau kebutuhan office pakai HX kayaknya sayang. Kebanyakan duit biasanya banyak. Ada beberapa orang kebanyakan duit memang. Kerja office belinya HX. Jadi kalau U? Ya, kalau U lebih ke umum ya, penggunaan secara umum sih, general umum. Jadi kita lebih ya umum untuk kerja sehari-hari, bisa untuk kuliah gitu. Kerjaan ngampus gitu kan, banyak tugas kuliah ya. Ya barangkali pengen nyobain AI-nya tipis-tipis gitu kan. Nah, itu bisa. Karena ada NPU-nya juga. Ada NPU ya, ada. Dia ada sekitar 16 tops ya. Kalau yang Ultra seri U. Ya. Seri 16 tops tapi lebih efisien lagi dibanding seri H sama H lebih hemat baterainya. Ya, itu yang utama penting. juga. Jadi di Core i ada HX juga. Di Ultra ada HX juga. Kalau saya sih lebih khawatir ke Core i-nya, apakah akan nantinya akan betul pure digantikan sama Ultra HX, karena kan secara software juga sekarang software sudah banyak mendukung AI, ada fitur AI-nya semuanya. Di desain gambar 3 dimensi juga sudah ada, di Photoshop juga ada. Di game juga tadi Mas Tita sudah demoin yang tidak pakai dedicated pun Intel Arc bisa jalankan. Apakah Core i terancam nih sama Ultra HX yang di seri HX? Kalau secara experience peruntukannya nih ya di kelas laptop antusias itu menurut saya sih nggak terancam ya. Kenapa? Karena gini ya, karena Core i series ya itu saat menjalankan kerjaan AI itu yang handle GPU-nya. Yang kerja GPU-nya gitu loh. Jadi walaupun nggak ada NPU-nya ya, itu masih bisa jalanin kerjaan AI. Jadi untuk kerjaan ya kayak content creation gitu ya, itu nanti yang handle GPU-nya. Cuma perbedaannya nih kalau pakai Core Ultra yang ada NPU-nya. Nah, kerjaan-kerjaan yang ringan untuk editing video misalnya, cuma bikin frame-nya biar center gitu ya, auto reframe biar center. Itu yang kerjanya yang ringannya aja, NPU-nya gitu loh. Gitu. Bedanya di situ. Kalau pakai Core i ya kerja ya GPU, mau nggak mau kan agak sedikit boros ya. Pasti ya. Ya lebih situ efisiensi ya. Jadi kalau ya logikanya adalah kalau smart user HND kalau mau cari laptop ya betul-betul full performa, tugas AI-nya mungkin nggak banyak, lebih bagus pilih Core i karena powernya lebih tinggi, terus clock-nya juga bisa lebih tinggi dibanding Core Ultra. Tapi kalau smart user HND butuh laptop performa atau laptop gaming buat dipakai desain atau editing yang butuh tugas bantuan dari AI untuk upscaling di software grafisnya, atau butuh bikin video-video sederhana tadi, atau pakai asisten AI-nya Copilot, itu lebih disarankan pakai Core Ultra yang seri HX dibanding Core i. Bisa seri H. Kurang lebih begitu logika sederhananya kalau perbandingan dua seri ini ya. Titan? Ya, jadi ya intinya dua-duanya saya kadang ada, saya sebagai user nih posisi ini ya. Saya perspektif saya set sebagai user. Nih, saya mau cari laptop ya, Core i atau Ultra ya. Tapi melihat saya butuhin kerjaan untuk desain untuk 3D nih misalnya. Core i
mungkin secara harga lebih murah. Lebih Ya. murah pasti. Saya akan ambil Core i. Iya. Ya, karena kerjaan saya desain misalnya. Ya, memang misalnya nanti butuh AI nih. Iya. Ada Setuju, GPU-nya. iya. Ya, apalagi GPU RTX ya yang Iya. baru 5000 series ini kan dia ada AI-nya kenceng ya. Iya, gitu. kencang. Nah, itu yang handle nanti di GPU-nya. Jadi nggak usah khawatir mau pakai Core i series, Iya. it's okay gitu loh. Ya, Betul. kecuali memang kita pengen teknologi yang paling canggih ya bisa pakai Core Ultra. Karena ada NPU-nya itu tadi. Ya, ada NPU tadi. Ada NPU-nya Ada hardware tadi. NPU-nya. Ya kerjanya yang ringan-ringan ada. Kalau meeting yang jalan NPU-nya aja, GPU-nya nggak usah kerja. Iya. Biar Betul. lebih irit baterainya. Oke. Gitu. Lebih ke situ. Nah, Mas Itan, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kita kan sudah di akhir tahun 2025 nih. Ya. Tahun depan 2026. Ada bocoran dikit teknologi-teknologi atau generasi-generasi baru dari Intel untuk tahun depan? Ya banyak. Iya. Banyak ya. Banyak. Saya dengar-dengar ada Wakanda Forever mau rilis tahun depan. Ya. Panther Lake. Ya, jadi memang perkembangan AI ini semakin pesat ya. Iya. Jadi kebutuhan Terlalu kencang kalau menurut ya saya. kebutuhan spek sistemnya juga harus semakin tinggi. Ya, khususnya sekarang kan eranya AI PC ya. Iya. Jadi prosesor itu harus ada 3 mesin AI-nya, ada CPU, GPU dan NPU. Ya. Nah, nanti ke depannya ya sudah banyak ya di YouTube Smart User ID bisa cek juga, bisa lihat juga ya. Jadi ke depannya itu Core Ultra seri 3. Core Ultra seri 3 2026. Ya, kodemnya Panther Lake ya. Panther Lake. Yang udah banyak videonya juga ya, udah habis, nanti bisa dicek. Jadi intinya gini ya, intinya ke depannya itu yang difokuskan itu AI-nya kencang ya. Karena kalau kita ngerjain kerjaan AI offline ya, secara lokal nih ya, kan Iya. butuh mesin AI-nya, penggeraknya kencang. tadi. Iya, betul. Ya, biar NPU. prosesnya tuh cepet gitu loh. Iya. Ya, kalau kita berdasarkan kerjaan di cloud, di awan gitu ya, gitu kan harus koneksian. Internetnya juga Belum diperhitungkan. koneksi ya. Iya. Dan nanti kan ada sistem mesin learning yang mesin yang ngerjain requestnya kita. Ya, Iya. jadi kita misalnya mau bikin gambar, tapi di cloud ya mesinnya mereka gitu yang di cloud yang ngerjain. Kita tinggal manggil aja. Iya, betul. Gitu ya. Tapi kalau kita ngerjain sendiri di device lokal, mau nggak mau kita harus punya mesin AI yang kencang. Iya. Nah, itu jadi fokus Panther Lake nanti. Iya. Jadi platform topsnya itu sampai 180. NPU-nya? Semua ya total. CPU, GPU-nya aja 120 tops. Dari Intelnya, iGPU-nya? Iya, integrated GPU-nya aja tuh 120 tops. NPU-nya 50 tops. NPU-nya 50 tops. Ya. jadi itu kencang banget GPU-nya. Karena memang GPU ini, kenapa kok GPU-nya yang paling tinggi? Kenapa nggak NPU? Karena mostly kerjaan kreatif itu perlu GPU yang powerful. Seperti halnya kayak NVIDIA RTX. Iya. Itu kan namanya GPU ya, bukan NPU. Gitu. Iya. Jadi NPU itu melengkapi gitu loh. Iya. Melengkapi kerjaan AI yang ringan-ringan, kerjaan AI yang biar baterainya tuh irit gitu loh. Ibarat kata kalau di sebuah kantor ada 3 orang karyawan, yang satu sudah kerja berat nih, terus dikasih lagi, bantu lagi kerja sana, bilang. Kasih aja saya yang sana. Dia bisa kerja juga kencang juga tuh, kayak ibaratnya kayak begitu. Ya bisa ya. Jadi intinya di situ. Terus ya kemarin beritanya sempat heboh juga ya, Intel kerjasama dengan NVIDIA, kolaborasi untuk bikin SoC, System on Chip yang udah jadi satu ya, bukan terpisah nih. Chip yang ada prosesornya di situ, ada GPU NVIDIA. Satu chip bukan terpisah nih. Chip. Ya, itu nanti ya 2026 lah. 2026. Kita lihat ya. Iya. Jadi big projectnya 2026 dari Intel itu yang satu tadi Panther Lake atau Core Ultra Batch 2. Seri 3. Seri 3. Seri 3. Dan hopefully mimpinya terwujud, kerjasama antara Intel dan NVIDIA bisa terwujud, tidak ada halangan. Jadi kita nanti tahun depan bisa dapat satu laptop tipis dengan powerful. VGA-nya atau GPU-nya on board. Tapi bukan pakai Intel Arc lagi, tapi pakai NVIDIA. Ya itu opsi ya. Opsinya. Ada pilihan. Jadi tetap pakai 2 GPU, tapi SoC semua. Enggak, maksudnya gini. Jadi Intel Arc-nya di lini produknya tetap ada. Oh iya betul. Ya, jadi itu ada pilihannya lagi. Ada pilihannya gitu loh. Iya. Kalau pengen yang pakai NVIDIA ada, pakai yang Intel Arc ada. Ya, jadi tergantung. Kita juga berharap
nanti teknologi itu bisa cocok, Mas. Jadi Iya. kalau bisa cocok, gak ada isu, gak ada bug sama sekali, itu bisa jadi back project untuk Iya. sampai tahun-tahun ke depannya lagi. Iya. Karena memang betul-betul itu teknologi baru ya, dan Iya. terobosan baru karena dua perusahaan besar ini gabung Iya. Iya. nongkrong di satu tempat. Biasanya Intel nongkrong situ, GPU situ, Nvidia di sana. Ini sekarang udah nongkrong bareng di satu tempat. SoC. Teknologi RAM SoC akan bagaimana ke Pasti depannya? RAM-nya juga akan kencang banget ya, karena sekarang itu kan speed rating Iya. memori itu sudah 8 ribuan ya, Iya. 8.533. Nanti di Panther Lake dengan RAM LPDDR 5X 9.000 MHz. Saya sih tidak peduli, misalnya saya LPDDR, LP. Lu mau kasih LP low power tapi kecepatannya 8.500 itu juga. karena itu kuncinya sebenarnya. Itu Iya. kunci agar performance graphics integrated Iya. onboard grafisnya itu kencang. Iya. Ya, itu kuncinya di situ. Iya. Ya, memorinya harus speednya harus tinggi Iya. banget. Jadi Gitu. untuk smart user ini, kalau LP yang tahu code name-nya LP ya sekarang Low power. tidak perlu khawatir lagi Iya. itu LP low power, karena sudah kenceng sekali sekarang. Apalagi DDR5 8500 yang SoC-nya dari Intel itu kenceng banget. Iya, jadi nggak usah khawatir sih kalau sobat smart user ya. Iya. AMD Jadi yang kira bilang, oh nanti tidak full nggak usah power karena LP, itu tidak perlu khawatir. Itu Karena semua speednya- sudah dihitung semua iya. sama tim. speednya udah kencang banget itu. Malah saya kalau pakai LPDDR ini malah lebih seneng. lebih dapat efisiensinya. Iya, efisiensinya, dapat laptop tipisnya dapat juga. laptop tipisnya juga gitu. Iya. Performance-nya dapat. Iya. Gitu. Oke Mas Intan, ada lagi yang mau dibahas atau mau di-share ke smart user HND? Ya, Ilmu-ilmunya? saran saya sih sekarang sih kalau mau beli laptop sekarang ya. Karena nanti ke depan juga kita nggak tahu ya, Iya, betul. di awal tahun kayak gimana supply chain-nya. Iya. Ya bisa aja mungkin tiba-tiba harga melonjak ya. Iya, betul. Apalagi sekarang kan Apalagi sekarang RAM Perang. sama juga. storage juga lagi itu naik, belum nanti perang dagang ya. perang dagang dia, betul. Iya. Jadi bukan berarti bukan Mas Intan, takut ini just Iya. information aja gitu. bukan Kalau- berarti tadi Mas Intan bakal keluar yang seri 3-nya yang Iya. Panther Lake sama Nvidia. Itu. Oh nanti di hold dulu deh, nanti masih tunggu keluar. ini masih lama nanti sekali. masuknya. Dan kemungkinan harganya juga masih tinggi, Iya, masih bisa naik. Ya. Jadi kalau mau beli laptop sekarang aja waktunya, waktu sekarang. yang tepat. Apalagi yang pakai Core Ultra, karena AI tanpa kita sadari itu sudah sangat membantu sekali. Iya. Tanpa kita sadari. Iya. Sesimpel online meeting itu AI yang kerja. Iya, nanti ganti blur. Ya, itu Core background. Core i3-nya kalau sering dipakai online meeting, dikasih blur background-nya, dikasih Windows Studio Effect. Kalau kita bilangnya di orang IT, Windows Studio Effect, di Indonesia kecil. Itu baterainya kalau pakai on baterai itu langsung boros ke 50%. Kalau bukan yang pakai prosesor-prosesor yang memang untuk AI atau yang punya NPU. Ya, ya. Jadi ya memang itu ya NPU untuk efisiensi. Terus intinya AI ini kan tools ya. Iya. Tools yang membantu mempermudah kerjaan kita gitu. Jadi kalau kita 100% pasrahin ke AI, ya tentunya hasilnya nggak sesuai harapan kita. Pasti kan ada apa namanya, ada koreksi-koreksinya ya gitu. Makanya ini tugas maksudnya kita tuh untuk menfilter itu gitu ya. Terus ya nanti intinya akan makin dipermudah ya dengan namanya AI agent. AI Gen. AI agent ini kayak agent AI. Ya memang AI agent namanya. AI Kan agent. sekarang kan Gen AI, Gen itu AI. nanti AI agent. Jadi AI agent itu AI yang ngerjain kerjaan spesifik. Ya, betul. Ya, kayak agent itu tolong matiin tuh laptopnya. Gitu. Iya, betul. Tapi nggak kayak gitu sih. Maksudnya dia ngerjain AI yang spesifik gitu. Iya. Misalnya, tolong bikinin PowerPoint deh. Iya. Ini kontennya ini, isinya ini. Enter. Iya. Udah, AI kerja sendiri bikin PowerPoint. AI kalau bicara soal AI tidak ada yang tidak mungkin, karena AI teknologinya itu tambah tiap hari, tambah canggih, tambah bisa kayak tadi suatu saat mungkin nanti AI sudah bisa human voice comment. Iya, itu namanya digital human AI. Iya. Itu salah satunya. Jadi ya ada model. Iya. Modelnya itu kita bisa create wajahnya kayak gimana, pakaiannya gimana, kita create modelnya. Iya. Dia bisa ngomong. Iya. Ya, nah jadi itu salah satunya. Salah satunya ke pemanfaatan depannya AI. ya teknologinya. Oke.
Tidak ada lagi Mas Tita mau ditambahin? Ya, mungkin cukup itu ya. Cukup ya. Hmm. Terima kasih sudah share. Sama-sama Mas Jangan Agus. bosan-bosan ke sini lagi main. Share mungkin tahun depan kalau Pentarlek udah rilis. Oh iya, bagus itu. Kita sharing-sharing lagi atau Ya. kalau bisa bersamaan dengan Intel Nvidia-nya Ya. juga tuh menarik juga untuk dibahas. Nah, itulah episode Tech Time kita kali ini bersama Intel Indonesia yang diwakili tentu saja oleh Mas Titan Danar. Sampai ketemu di konten Tech Time episode berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik, tidak kalah luar biasanya dari Mas Titan Danar. Saya Agus undur diri. Jangan lupa di-share. Ilmu ini sangat bermanfaat. Di-share ke teman-temannya, ke keluarganya. Dan jangan lupa komen. Kalau ada pertanyaan lanjutan atau yang belum dimengerti, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel YouTube HND Komputer biar tidak ketinggalan tentang berita-berita update-update teknologi dari IT bersama narasumber-narasumber yang tentu saja yang sangat profesional dan sangat menguasai di bidangnya. Saya Agus undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya.